warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Hilan Alfarezi dari kelas C. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan terkait tentang sistem imunitas dasar. Apa sih sistem imunitas dasar itu? Sistem imunitas itu adalah mekanisme tubuh untuk yang kerjanya untuk melindungi tubuh dari terjangkitnya virus, penyakit, dan parasit. Nah, sistem imunitas dasar ini kita memilikinya dari kita lahir, dari kita kecil kita sudah memiliki sistem imun dasar. Nah, penjelasan secara terperincinya akan dijelaskan oleh kawan saya sebagai presentator. Kepada presentator dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan sejarah imunologi. Imunologi berkembang dari usaha manusia memahami bagaimana tubuh melawan penyakit. Awalnya, sebelum mikroba diketahui sebagai penyebab penyakit, masyarakat sudah menyadari bahwa orang yang pernah terkena cacar kecil akan kebal pada infeksi berikutnya. Variolasi Cina abad 9 memberikan keras cacar untuk mencegah sakit. Edward Jenner 1796 menemukan vaksinasi modern dengan menggunakan cowpox untuk mencegah smallpox. Louis Pasteur mengembangkan vaksin mikroba yang dilemahkan. Menshikov menemukan fagositosis, dasar imunitas seluler. Behring dan Kitasato menemukan antitoksin, dasar imunitas humoral. Perkembangan selanjutnya mencakup penemuan komplemen antibodi, antigen alergi, dan teknologi antibodi monoklonal. Dan selanjutnya di sini ada sel dan jaringan sistem imun. Yang pertama, organ limfoid primer, yaitu organ tempat pembentukan dan pematangan limfosit. Sumsum tulang, asal semua sel darah. Tempat pematangan sel B, timus. Tempat pematangan sel T, melalui seleksi ketat mengenal sel phase non-sel. Yang kedua, organ limfoid sekunder, tempat aktivitasi respon imun ketika antigen masuk. Limfonodus, yaitu kelenjar getah bening, menyaring cairan limfa dan menjadi lokasi pertemuan ABC dengan limfosit limfa. Menyaring darah dari mikroba dan sel tua, tempat respon imun berjalan. Jaringan mukosa malgal tonsil, bertahan pada area masuknya mikroba seperti usus, hidung, saluran napas. Yang ketiga, sel-sel penting sistem imun. Neutrofil, yaitu datang paling cepat makan bakteri, lini pertama. Eosinofil, yaitu melawan parasit, terlibat alergi. Basofil dan Merkel melepaskan histamin saat alergi. Monosit atau makrofag, fagositosis dan penyaji antigen atau disebut dengan APC. Dendritic sel APC paling kuat mengajari limfosit. Limfosit B membuat antibodi. Limfosit T. T helper yaitu mengatur respon imun. T sitotoksik yaitu membunuh sel interinfeksi. T regulator yaitu menekan respon berlebihan. NK sel membunuh sel kanker dan virus tanpa perlu aktivitas khusus. Baik, selanjutnya antigen dan antibodi. Antigen adalah molekul yang dikenali sistem imun sebagai asing. Bagian yang dikenali antibodi disebut epitop. Sementara antibodi adalah produk utama sel B atau plasma untuk melawan infeksi. Di sini ada jenis-jenis antibodi. Yang pertama ada IgM, muncul pertama kali saat infeksi baru. IgG paling banyak memberikan kekebalan jangka panjang, bisa menembus plasenta. IgA dominan di mukosa, yaitu usus, napas, air mata, dan saliva. IgE alergi dan melawan parasit. IgD reseptor pada sel B. Selanjutnya di sini ada fungsi antibodi, yaitu netralisasi toksin opsonisasi, yaitu mempermudah fagositosis. Aktivasi komplemen ADCC, aktivitas sel NK untuk membunuh sel target. Selanjutnya yaitu sistem komplement.
Komplement adalah kumpulan protein dalam darah yang membantu membunuh mikroba. Jalur aktivasi ada 3. Yang pertama, klasik, yaitu dipicu antibodi. Yang kedua, alternatif, yaitu langsung oleh permukaan mikroba. Yang ketiga, lektin, yaitu oleh manuse atau dinding lektin. Fungsi utamanya membentuk lubang pada mikroba MAC atau lisis opsonisasi, menarik sel imun kemotaksis. Selanjutnya, imunitas alamiah dan adaptif. Yang pertama itu ada imunitas alamiah, seperti respon cepat dan tidak spesifik, dan barier kulit mukosa, kemudian kimiawi enzim asam lambung, kemudian ada saluran neutrofil makrofag NK, kemudian inflamasi merah, panas, bengkak, nyeri, kemudian ada demam, mekanisme menghambat pertumbuhan mikroba. Yang kedua itu ada imunitas adaptif, seperti respon lambat tapi sangat spesifik dan memiliki memori. Yang pertama itu ada imunitas humoral, yaitu seperti oleh sel B, itu menghasilkan antibodi dan berfungsi melawan kuman ekstraseluler. Yang B itu imunitas seluler, yang dihasilkan oleh sel T sistolik, kemudian melawan kuman intraseluler seperti virus, TBC, jamur. Kemudian yang C, memori imun, seperti infeksi kedua jauh lebih cepat ditangani karena adanya sel memori. Baik, selanjutnya kesimpulan, sistem imun adalah pertahanan tubuh yang kompleks dan terdiri dari 2 bagian besar, imunitas bawaan yang cepat dan imunitas adaptif yang spesifik serta memiliki memori. Sistem ini bekerja melalui jaringan limfoid, sel khusus antibodi, sitokin, dan berbagai mekanisme biologis untuk melawan infeksi, menjaga keseimbangan tubuh, dan mengawasi munculnya sel abnormal. Gangguan pada sistem ini dapat menyebabkan alergi, autoimun, infeksi berulang hingga penolakan transplantasi. Baik, itu tadi pemaparan materi dari presentator kelompok 5 yang membahas tentang imunitas tubuh. Cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada kata-kata kami yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Jika ada jarum yang patah, jangan dikasih ke Upin Ipin. Jika ada kata kami yang salah, mohon dimaafin. Di kanan gunung, ke kiri gunung, di tengah-tengahnya ada Pulau Jawa. Kesana bingung, kesini bingung. Ya udahlah, kita akhiri aja. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi